Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik hadirin ikhwafillah rahimani wa Allah, Bapak Ibu semua jamaah Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah. Di maghrib kali ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Alaq hadirin, baru ayat pertama sampai ayat kelima di pertemuan sebelumnya. Kita sekarang melanjutkan ayat ke-6 sampai ke-19 insyaallah. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu hadirin, kita tilawah bersama-sama. Ini kita ulangi dari ayat pertama sampai ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah.
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Baik, alhamdulillah, hadirin ikhwatillah rahimakumullah. Di ayat pertama sampai kelima, ini di ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW. Kemarin telah disampaikan, ini ayat yang pertama turun ini mendorong kepada umat Islam, hadirin, bahwa peradaban umat Islam itu adalah peradaban ilmu, literasi, membaca dan menulis. Tidak ada satu bangsa pun yang maju kecuali itu berawal dari literasi yang baik. Lihat hari ini Jepang, Cina, ya, itu pasti daya literasinya bagus, daya belajarnya bagus. Kemarin anak saya ikut lomba matematika, hadirin, di Pasteur. Kebetulan Habli ini suka juga pelajaran matematika, tapi nggak les karena di rumah aja diajarkan oleh istri. Ketika datang sekitar ada 30 anak, tapi kebanyakan mayoritas itu, ya mohon maaf, anak-anak sipit, Pak. Anak Indo-Cina ya. Dan itu luar biasa. Anak saya agak lama, hadirin, ini anak-anak yang sipit itu cepat sekali mengerjakannya, Masya Allah. Itu maksudnya daya belajar mereka itu luar biasa, Pak. Nah, ini khawatir Allah. Di ayat pertama sampai kelima, ini saya tegaskan lagi bahwa Islam itu mendorong ilmu pengetahuan. Dari kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu mendorong bukan hanya kita mempelajari ilmu-ilmu syariat, tapi tentu mendorong ilmu pengetahuan. Namun ilmu kita tetap penting, hadirin. Makanya sumber ilmu di dalam Islam itu pertama wahyu, ini secara umum. Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita tentang akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, dan nilai-nilai akhlak, norma-norma yang benar. Yang ini tidak akan bisa ditemukan oleh akal manusia, hadirin. Misalkan etika saja, akhlak. Meskipun hari ini misalnya toh orang diberikan akal bisa menilai mana baik dan buruk. Tapi dengan perkembangan modern, hadirin, orang kadang ketika tidak ada panduannya di dalam kitab suci, mereka bisa mudah merubah nilai-nilai norma-norma yang asalnya dulu buruk menjadi baik. Hal yang paling mudah contohnya hari ini LGBT. Di barat dulu dianggap tidak normal, hari ini dianggap sebagai sesuatu yang normal saja. Nah, tanpa pegangan kitab suci, nilai-nilai itu bisa berubah. Nah, makanya nilai norma, akhlak, apalagi berkaitan dengan bagaimana beribadah kepada Allah dan keyakinan, itu tidak akan bisa didapatkan kebenaran itu kecuali sumbernya adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, Islam tidak pernah menolak kebenaran yang bersumber dari kebenaran ilmu pengetahuan. Selama itu ilmiah, benar, hadirin, penelitian melalui penelitian empiris, observasi, itu selama benar diterima di dalam Islam. Nah, ayat ke-6, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, kemudian Allah sebutkan, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu la yatgha, melampaui batas. Kata yatgha itu, hadirin Bapak Ibu semua, kalau ada ini wadah air, kemudian air itu meluber keluar, itu namanya yatgha. Dia sudah berlebih-lebihan. Ar-ra'ahu istaghna, ia melihat dirinya, istagna, merasa berkecukupan. Ini celaan nanti, hadirin Bapak Ibu semua, kepada orang-orang yang menentang dakwah Nabi,
tidak mau bersujud beribadah kepada Allah, tidak mau menerima ajaran Islam karena menganggap diri mereka mulia karena hartanya, karena kehormatannya, atau mereka punya hadirin umat, atau mereka punya keluarga yang banyak sehingga mereka tidak mau menerima Islam. Nah, ini maknanya kata Syekh Tontowi, haqqan innal insan la yata'azam wa yatakabbar wa yatamarrad 'alal haqq. Sungguh manusia itu mereka angkuh, sombong, mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka melihat dirinya dzaqina fil mal, karena punya kekayaan harta, wal jah, karena kehormatan, jabatan, wal asyirah atau keluarga, kemudian mereka merendahkan orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi hadirin ketika itu lebih muda, Nabi tidak sebanyak harta para pembesar-pembesar Quraisy, Nabi tidak setinggi kehormatannya para pembesar-pembesar Quraisy. Ketika Nabi Muhammad mengajak kepada satu ajaran yang itu bertentangan dengan tradisi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, kesombongan itu kemudian muncul. Padahal mereka tahu sendiri Nabi itu akhlaknya mulia. Apa yang diseru oleh Nabi itu mereka tahu, Pak. Akal mereka menerima. Nabi itu tidak mengajak bermaksiat, minum khamar, berzina, hadirin, melakukan perpecahan. Nabi hanya ingin membentuk akhlak yang mulia dan orang-orang benar-benar bersujud beribadah kepada Allah dengan benar. Hanya itu, hadirin. Tapi mereka menolak. Nah, makanya ini kata para ulama tafsir, yang dimaksud hadirin, siapa al-insan di ayat ke-6 surat Al-Alaq itu Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya namanya Amr bin Hisham, bukan Abu Jahal. Jahal itu artinya bodoh, kebodohan. Dinamakan Abu Jahal itu karena kebodohan dirinya, tahu benar tapi tidak mau menerima kebenaran. Ini Abu Jahal. Itu namanya Amr bin Hisham. Nah, ini kata Syekh Tontowi, yang dimaksud insan ini ialah Abu Jahlin. Wa ana hadhil ayah wa ma ba'daha hatta akhir surah. Bahkan ayat ke-6 sampai nanti ayat terakhir ini berbicara tentang Abu Jahal. Jadi ayat ke-6 sampai ke ayat 1 sampai ke-5 ini berbicara tentang ayat pertama turun. Ayat ke-6 sampai ke-19 hadirin ini berkaitan dengan tadi kesombongan Abu Jahal tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Jahal bahkan dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Bukhari, pernah mengatakan seperti ini hadirin. La in ra'aitu Muhammadan yusalli indal Ka'bah la ata'anna ala unuqih. Kalau aku melihat Muhammad salat depan Ka'bah, aku injak lehernya. Kata Abu Jahal. Padahal apa salah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak melakukan zina, tidak mencuri, tidak merampok, tidak merendahkan. Nabi hanya ingin orang-orang Quraisy itu kemudian beribadah kepada Allah. Itu saja. Fabalagha dzalika Nabi, maka ketika itu sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi kemudian mengatakan, la in fa'ala la akhadhathul malaikah. Kalau benar Abu Jahal itu menginjak Nabi Muhammad, pasti malaikat cepat membinasakan Abu Jahal. Kalau benar ketika itu Abu Jahal menginjak Nabi SAW. Yang memang nanti Abu Jahal ini kan wafat di Perang Badar, tahun kedua setelah hijrah. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Jahal. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Kemudian ayat ke-8 Allah sampaikan, inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Rabbmu ar-ruj'a, tempat kembali. Nabi kan ketika di awal-awal dakwah hadirin, Nabi mendapat celaan yang hebat. Nabi mendapatkan tantangan yang hebat dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ayat ke-8 ini sebagai hiburan bagi Nabi supaya Nabi jangan pernah bersedih. Kenapa? Karena dunia ini sementara, semuanya kelak akan kembali kepada Allah. Muhammad, la tahzan, ini maknanya. Jangan engkau bersedih mimma tafuhu bihi hadha taghi, apa yang mereka katakan. Fa inna ila rabbika wahdah marji'uhum, karena hanya kepada Allah nanti semuanya akan dikembalikan. Abu Jahal hendak menginjak Nabi,
Bahkan hadirin, orang kafir lain menimpakan jeroan unta kepada Nabi SAW. Nabi diboikot hadirin. Terbayang oleh kita hadirin, di satu kota ada satu kelompok yang diboikot, tidak berdagang, tidak bisa membeli. Kalau kita kondisinya sekiranya kurang lebih 1 tahun lebih, Pak, misalnya janganlah 1 tahun lebih, 1 tahun saja di Cimahi, semua orang memboikot kita, Pak. Gak mau ngajak ngobrol, kita gak bisa beli ke Alfa, Pak. Gak bisa jualan. Itu yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika berdakwah. Nah, kata Allah, jangan khawatir Muhammad, akan kelak nanti dikembalikan kepada Allah. Wa sayushahiduna bi a'yunihim ma a'dadnahu lahum min adzabin muhin. Mereka nanti ketika kembali akan melihat siksa yang keras, yang hina, yang sudah kami persiapkan untuk mereka. Wa saya'lamuna haqqal ilmi annama yata'azzamun bihi min ma. Mereka semua akan tahu dengan sebenar-benarnya apa yang mereka lakukan karena kesombongan dengan harta yang dimiliki itu. Lan yughniya anhum min adzabillahi syai'an yaumal qiyamah. Harta yang banyak yang dimiliki oleh Abu Jahal itu tidak sedikit pun bermanfaat nanti di hari kiamat, karena hartanya hanya digunakan untuk menentang ajaran Allah. Tidak sedikit pun. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim itu, kan hadirin Bapak Ibu semua, ketika nanti penghuni neraka sudah masuk neraka, kemudian Allah menawarkan kepada penghuni neraka itu, mau tidak? Maksudnya mereka dikeluarkan dari neraka, tapi mereka harus menebus dengan harta dunia dan seisinya. Jadi mereka keluar dari neraka, tapi mereka harus menebus dengan dunia dan seisinya. Kata penghuni neraka, ya Allah, kami mau rela, asalkan kami keluar dari neraka, kami akan bayar dengan dunia dan seisinya. Kemudian ketika itu Allah berfirman kepada penghuni neraka, dulu ketika kami di dunia, kami minta sesuatu yang lebih mudah daripada hal itu. Kami tidak meminta harta sebanyak dunia dan seisinya. Kami hanya meminta engkau beribadah kepada Allah dan tidak syirik sedikit pun. Maksudnya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Jahal selamat ketika itu. Tapi Abu Jahal karena kesombongannya tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian ayat ke-9 dan ke-10 Allah mencela kembali Abu Jahal ini. Ara'aital ladzi yanha? Apakah engkau Muhammad melihat orang yang melarang itu? Abdan idza shalla, dia melarang seorang hamba apabila sholat. Apa salahnya? Karena sholat saja kemudian Abu Jahal begitu membenci Nabi SAW. Bahkan ini tolerannya kita, Pak. Kita saja sebagai seorang muslim itu tidak boleh memaksakan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita hanya menyampaikan, berdakwah, adapun mereka kemudian menyembah Tuhan selain Allah, itu urusan mereka, hadirin. Tidak boleh kita memaksakan, mengancam seseorang membunuh, kemudian mereka harus masuk Islam, mereka harus bersujud, bersolat kepada Allah, itu gak boleh dalam syariat kita. Ini keluasannya syariat kita. Nah, Abu Jahal ketika itu dia menyiksa Nabi karena apa, hadirin? Hanya karena Nabi SAW. Nah, ini maknanya, ara'aita ayyuhar rasul halan a'jab wa ashna min hali hadha tadi al-ahmaq. Apakah engkau melihat Rasul seorang yang begitu aneh sekali, begitu bodoh sekali, alladzi yanhaka an iqamatil ibadati li rabbik, yang melarang dirimu untuk beribadah kepada Allah padahal Allah yang menciptakan dirimu. Ini kebodohannya Abu Jahal melarang Nabi SAW untuk melaksanakan sholat tadi. Kemudian ayat ke-11 dan ayat ke-12, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapat dirimu jika orang yang bersujud ruku itu berada di atas hidayah? Aw amara bittaqwa, atau yang sedang bersujud itu memerintahkan kepada orang-orang untuk bertakwa, menjauhi maksiat, hadirin, menjauhi berzina, meminum khamar, melakukan perpecahan.
Apakah karena hanya memerintahkan ketakwaan kemudian dilarang untuk beribadah kepada Allah? Ara'aita ayyuhar rasulul karim, apakah engkau melihat wahai rasul yang mulia, in sara hadzal insan at-taghi wal kafir 'alal huda fattabi'il haqq wa da'ilal birri wat taqwa amma kana dzalika khairan lahu minal israr 'alal kufri wa min nahyi iyyaka 'anis shalah. Ini adapun apa yang lebih baik kira-kira yang mana? Orang yang sujud kepada Allah, menunjukkan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, ketakwaan, atau orang yang begitu sombong, angkuh, kufur kepada Allah, melarang orang-orang beribadah untuk sholat, akal pun akan menerima. Yang mulia itu siapa? Abu Jahal. Memang Abu Jahal ini hadirin itu diantara pemimpin pembesar kafir Quraisy. Jadi keluarganya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi. Ini Abu Jahal, Pak. Kan itu. Orang yang berakal itu akan melihat siapa yang lebih mulia itu. Apakah Abu Jahal akhlaknya yang begitu buruk kepada Nabi ataukah justru Nabi SAW? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul yang mulia jika ia mendustakan wa tawalla, berpaling dari Allah? Alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah annallaha yara, Allah itu maha melihat. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, Allah itu maha melihat sekali hadirin. Ini maknanya ayyuhar rasul al-karim in kadzdzaba hadzal kafir, kalau orang kafir ini mendustakan bima ji'tahu, apa yang engkau bawa, bihi min indina, dari sisi kami, wa tawalla wa a'rada, dia berpaling, Abu Jahal itu tidak mau beriman kepada Allah, amma tad'uhu ilaihi min iman wa ta'atin lillahi rabbil alamin, untuk beriman dan taat kepada Allah yang Allah itu Rabb semesta alam. Padahal Nabi itu, hadirin Bapak Ibu semua, hanya ingin mengenalkan mereka siapa Allah sebenar-benarnya, siapa Rabb sebenar-benarnya, siapa pencipta sebenar-benarnya, yang menguasai, yang berkuasa, yang layak untuk diibadahi, itu hanya Allah. Ara'aita in fa'ala dzalika afala arsyadahu aqluhu illa anna khaliqa hadzal qaun yara. Apakah akalnya tidak membimbingnya bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta itu melihat apa yang dia lakukan? Maksudnya adalah Abu Jahal. Ini celahan yang keras hadirin kepada Abu Jahal yang dia sudah kafir kepada Allah, kemudian dia menyakiti orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat ke-15 dan ke-16, hadirin Bapak Ibu semua. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika ia tidak berhenti bersikap tadi, hadirin, bersikap keras kepada Nabi, menyakiti Nabi SAW, menghalangi dakwah Nabi SAW. Padahal Nabi tidak sedikit pun meminta kepada mereka harta. Nabi tidak sedikit pun meminta uang, harta, jabatan, perempuan kepada mereka. Kemuliaan akhlak Nabi SAW. Apa yang Allah akan lakukan kepada Abu Jahal? Lanasfa'an bin nasiyah. Kata nasfa'a itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata as'afu. As'afu itu maknanya, misalkan ada botol, hadirin, saya tarik kemudian saya lemparkan, itu menunjukkan kehinaan sesuatu. Atau misalnya saya kain ditarik sekeras-kerasnya, itu dalam bahasa Arab itu maknanya lanasfa'an, kami akan tarik bin nasiyah, ubun-ubunnya. Nah, itu maknanya kata asafu itu, di kata para ahli tafsir, al-jadbu bisyiddatin ala sabilil idlal wal ihana. Kata lanasfa'an itu adalah menarik dengan keras, tapi tarikan itu sebagai, hadirin, tanda kehinaan atau untuk merendahkan seseorang. Itu kata nasfa'an.
Nah, ini misalnya, atau makna yang lain hadirin, kata la nasfa'an itu bukan menarik, tapi ada yang mengatakan al-ihtiraq, membakar. Jadi makna la nasfa'an itu, jika Abu Jahal itu tidak berhenti, kami akan bakar ubur-uburnya, kata Allah. Lihat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Kami akan bakar ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyah. Ini ubun-ubun yang kadibah, yang mendustakan kebenaran. Khati'ah, yang berbuat lalim, dosa. Maksudnya adalah tadi Abu Jahal. Ini saya pernah baca satu artikel, hadirin. Ada satu riset, Pak. Ketika seorang itu berbohong, itu ada satu reaksi dari kepala kita. Ketika seorang berbohong itu, yang paling bereaksi itu bagian dari kepala ubun-ubun kita. Ini ada satu riset bahwa jadi ketika seorang berbohong itu sudah terlihat, Pak, reaksinya di ubun-ubunnya itu terlihat. Makanya di dalam Al-Quran ketika Abu Jahal tadi disebutkan dia mendustakan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tahu sebenarnya kebenaran yang dibawa oleh Nabi, tahu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW begitu indah. Karena orang-orang Arab ketika di zaman Nabi itu berada di puncak kejayaan bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab itu termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, itu kalau mendengar bahasa yang indah tahu sekali. Dan bagaimana membuat syair yang indah itu tahu sekali mereka. Hadirin. Itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi dari sisi bahasa mereka tahu. Al-Quran ini tidak tertandingi. Orang yang membawanya Nabi Muhammad akhlaknya mulia sekali. Bahkan dari mudanya belum pernah Nabi SAW bermaksiat. Dari sejak mudanya. Hadirin. Akhlaknya mulia sekali. Apa yang disampaikan isinya benar. Hadirin. Dia tidak mau menerima. Nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubun yang mendustakan, khati'ah yang bersikap, yang melakukan dosa. Nah, nasiyah itu asy-syi'rul ladzi yakunu fi muqaddamati ras. Itu nasiyah. Di secara bahasa nasiyah itu sebenarnya rambut bagian depan kepala kita, bagian ini. Nah, ini makanya diterjemahkan dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an, nasiyah itu adalah ubun-ubun, hadirin. Kemudian, nah, Allah sampaikan, ini kata la nasfa'an bin nasiyah itu, ini menunjukkan tadi hadirin, yush'iru bil akhdhi syadid, bahwa siksaan yang Allah akan berikan sangat keras sekali. Ini kepada Abu Jahal. Wal idlal al muhin, kehinaan yang hina sekali. Li'annahu kana minal ma'ruf indal Arab. Karena hadirin, itu dalam bahasa Arab itu sudah dikenal kalau seseorang itu ingin menghinakan orang lain atau ingin menyiksa. Kebiasaan orang Arab dulu itu mereka akan menarik rambut bagian depan kemudian dilemparkan. Itu makna la nasfa'an bin nasiyah. Dan itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Nanti Abu Jahal akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya di hari kiamat dan selama-lamanya merasakan siksa di dalam api neraka. Hadirin Bapak Ibu semua, di dalam neraka tidak ada satu detik pun istirahat seorang dari panasnya api neraka, sedangkan api neraka itu adalah 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Abu Jahal terhina hari ini, hadirin, bukan ribuan tahun, bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, tapi selama-lamanya abadi khalidina fiha abada. Ini siksaan kepada Abu Jahal karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua, di ayat ke-17 dan ke-18, falyad'una dia. Nanti maka akan ada orang yang memanggil. Maksudnya memanggil Abu Jahal. Sanad'uz zabaniyah, dan bahkan kami akan memanggil az-zabaniyah. Ini malaikat yang disiapkan khusus dihadirin untuk menyiksa, terkhusus menyiksa Abu Jahal. Bahkan dalam satu riwayat kan nanti di surat At-Tahrim ketika Allah menyampaikan giladun syidad, malaikat-malaikat alaiha malaikatun giladun syidad,
Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, lagi kuat, besar badannya, keras. Bahkan satu riwayat mengatakan satu pukulan malaikat itu saja itu bisa melemparkan 70.000 penghuni neraka. Satu pukulan. Ini malaikatnya tukang ngejim babel. Ini kan pulekan itu. Itu 70.000 penghuni neraka dalam satu riwayat terlempar hanya satu pukulan dari satu malaikat. Karena nanti ada malaikat khusus kan. Bahkan malaikat yang disiapkan untuk menyeret penghuni neraka saja di hadis sahih ada di dalam neraka itu 70.000 tali kekang rantai untuk merantai para penghuni neraka, yang di setiap tali itu ada 70.000 malaikat. Ada 70.000 tali untuk menyeret penghuni neraka, satu tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti ada malaikat yang ditugaskan untuk menyeret penghuni neraka saja kurang lebih 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar malaikat yang Allah siapkan untuk menyeret para penghuni neraka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kedua ayat ini itu turun, ini kata para ulama, ketika Nabi melarang, ketika Abu Jahal melarang Nabi SAW sholat, kemudian Nabi ketika itu yang mencelanya, maksudnya mencela Abu Jahal. Abu Jahal sholat, Nabi sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal kemudian tadi melarang menyakiti Nabi. Nabi kemudian mencelanya. Kemudian Abu Jahal berkata seperti ini, "Atuhaddiduni ya Muhammad wa ana aktsaru hadzal wadi nadia." Apakah engkau mengancamku wahai Muhammad? Kata Abu Jahal. Sedangkan aku di sini adalah orang yang paling banyak pembelanya. Karena memang Abu Jahal itu tadi tokoh masyarakat, dia pun dimuliakan. Hadirin, di Jazirah Arab sangat dimuliakan, banyak hartanya, banyak keluarganya, banyak pengikutnya, banyak followersnya kan itu. Makanya kemudian Abu Jahal mengatakan itu, engkau mengancamku Muhammad sedangkan aku banyak orang yang membela, banyak orang-orang yang mengikutiku. Maka turun dua ayat ini, faliyada'una dia. Nah tadi Abu Jahal mengatakan hadzal wadi nadiyan, nadi itu maksudnya tadi pembela pengikut. Nah kemudian Allah sampaikan falyad'una dia, justru Abu Jahal nanti yang akan dipanggil oleh pembela-pembela Allah di hari kiamat. Sanada'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat khusus zabaniyah. Ini dalam bahasa Arab zabaniyah itu yutlaqu ala rijali syurtatul ladzi yazbanuna nas, yaitu adalah biasanya kata zabaniyah itu petugas hadirin yang terbiasa untuk menangkap, menyiksa orang-orang dengan kasar. Itu kata zabaniyah. Nah, malaikat zabaniyah yang ditugaskan nanti menyiksa Abu Jahal dinamakan zabaniyah. Karena apa? Ditugaskan khusus untuk menyiksa, menghinakan Abu Jahal. Az-zabaniyah biquwwatin wa syiddatin wa ghilzah, dengan kekuatan, kekerasan, kasar itu yang akan dilakukan kepada Abu Jahal. Kalla la tuti'ahu wasjud wa qatarib. Sekali-kali tidak Muhammad, jangan engkau ikuti Abu Jahal itu, kata Allah. Jangan engkau taati Abu Jahal itu, dan tetaplah bersujud waqtarib, dan mendekatlah kepada diriku. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nah ini dari ayat ke-6 sampai ke-19 ini dorongan kepada Nabi, Pak. Nabi ketika tadi disakiti oleh Abu Jahal, dicela, dihinakan di depan umum Pak oleh orang-orang, turun ayat ini 6 sampai 19 untuk menghibur Nabi, menguatkan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa nanti yang akan terhina itu adalah Abu Jahal, dan terbukti di perang Badar tahun kedua Hijriah terhina Abu Jahal, meninggal dunia. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, dan ayat terakhir ini perintah Allah kepada Nabi SAW untuk bersujud, tetap bersujud kepada Allah, karena sujud itu adalah bagian ibadah yang paling mulia dalam ibadah kita, hadirin. Ini banyak riwayat. Misalnya dalam satu riwayat dari Atha
dan Abu Hurairah, hadirin, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, keadaan yang paling dekat diri kita dengan Allah, wa ahabbuhu ilaih, dan keadaan kita yang paling dicintai oleh Allah itu adalah jabhatuhu fil ardi sajidan lillah, ketika kening kita, hadirin, itu menempel di tanah untuk bersujud kepada Allah. Itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah dan keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi setiap kali kita bersujud, hadir cinta Allah. Setiap kali kita bersujud, hadir cinta Allah. Makanya kan ketika seorang sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin bersanding bersama dirimu di surga. Nabi mengatakan, a'inni alayya bikasrati sujud. Bantulah diriku dengan cara memperbanyak sujud. Karena sujud itu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam riwayat lain, hadirin, Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat dengan Allah itu ketika kita bersujud. Fa aktsiru du'a, perbanyaklah berdoa ketika bersujud. Baik doa sujud ataupun doa kita meminta kepada Allah, hadirin. Nah, atau dalam riwayat lain, ammar ruku fa'adzamu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ruku maka maha besarkanlah Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Adapun bersujud maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, fa innahu qamanun an yustajaba lakum, karena ketika bersujud itu adalah keadaan yang paling dekat untuk diijabah permintaan kita oleh Allah. Nah, ini keistimewaan ketika kita bersujud kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu Isya, hadirin, ini sebagai penutup ya. Ini dari surat Al-Alaq. Pertama, pentingnya ini literasi baca menulis dalam peradaban Islam. Kemudian siapa yang menghalangi ibadah Allah, maka sama seperti Abu Jahal, Pak. Siksaan ini bukan hanya untuk Abu Jahal. Siapa saja yang menghalangi dakwah Islam, hadirin, menghalangi untuk beribadah kepada Allah, dan ini maka akan disamakan dengan Abu Jahal. Semoga bermanfaat, hadirin Bapak Ibu semua, seperti menguatkan keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.